Baiklah, perkenalkan, nama saya Hanselin Putri Mikaela. Saya salah satu mahasiswi dari Perguruan Tinggi Amik Medikom Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang correlated sample uji Friedman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu correlated sample dan uji Friedman. Correlated sample adalah uji 3 atau lebih sampel yang berhubungan. Lalu uji Friedman merupakan uji yang dipakai untuk menguji 3 atau lebih sampel yang berhubungan berdasarkan ranking. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Di sini kita akan menguji apakah ada perbedaan nilai rata-rata ujian mahasiswa dengan 3 metode belajar yang diterapkan. Nah, ini dia 3 metode belajar yang diterapkan. Ini dengan cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Dengan masing-masing hasil yang telah dituliskan, telah dihasilkan. Kemudian langsung saja kita akan mencari, yaitu yang pertama ada hipotesa. Di sini kita akan mencari hipotesanya. Lalu kita akan membuat olah data SPSS-nya. Kemudian kita akan mencari nilai MOR masing-masing cara tadi atau metode tadi. Kemudian kita akan mencari nilai X kuadrat hitungnya atau C square-nya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat keputusan. Dan begini dia penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama tadi yaitu mencari hipotesa. Nah, untuk membuat hipotesa ini kita akan menghasilkan dua, yaitu H0 dan H1. Untuk H0 merupakan tidak ada perbedaan nilai rata-rata ujian mahasiswa dengan 3 metode belajar yang diterapkan. Dan untuk H1-nya yaitu adanya perbedaan nilai rata-rata ujian mahasiswa. Nah, itu untuk mencari hipotesanya ya. Ada dua, yaitu H0 dan H1. Kemudian kita masuk ke dalam olah data SPSS-nya. Di sini saya tidak menggunakan aplikasi SPSS karena saya belum mempunyai aplikasi SPSS. Tapi saya akan menjelaskannya secara sedikit demi sedikit agar kita sama-sama mengerti ya. Untuk olah data SPSS-nya, pertama itu kita klik menu Analyze. Ya, setelah kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, kita klik menu Analyze. Analyze itu terdapat di atas dia biasa ada di bagian-bagian menu tuh ya. Menu di sini nanti ada dia di atasnya itu menu. Nah, itulah nanti kita klik dan kita cari dulu mana Analyze, baru kita klik. Kemudian yang kedua itu kita pilih non-parametric test. Nah, setelah kita pilih Analyze, kita pilih non-parametric test. Kemudian nanti kita pilih lagi, ada di situ pilihannya, yaitu pilih saja 2 related sample. Lalu setelah kita klik, kita pada tes variabelnya kita masukkan variabelnya yaitu cara 1, cara 2, dan cara 3. Sesuai dengan tabel yang kita miliki tadi kan, sampai 3 cara itu kan, cara 1, cara 2, dan cara 3. Untuk yang terakhir, kita pastikan terchecklist Friedman-nya. Nah, setelah terchecklist nanti, maka olah data SPSS-nya itu sudah selesai kita lakukan, kita buat. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu cari nilai MOR. Untuk mencari nilai MOR ini, kita menggunakan rumus yaitu total setiap ranking dibagi sama N. N itu adalah jumlah seluruh datanya, jumlah seluruh data yang kita miliki. Nah, untuk itu kan kita ini mencari total setiap rankingnya kan. Nih, untuk mencari MOR itu kan harus kita lihat dari total setiap ranking. Untuk membuat ranking ini kita buat secara per baris dia, dimana kita mulai dari yang terkecil dulu. Kita lihat nih, cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, ini kan dia ada 34. Ada 34, ada 90, dan ada 87. Dari cara 1, cara 2, dan cara 3, kita dapat melihat mana yang paling kecil.
Itu dia ada di cara pertama. Ini dia cara pertama 34. Maka di R1 ini kan untuk cara yang pertama, ya kan? Untuk cara yang pertama. R2 ini untuk cara yang kedua, dan R3 untuk cara yang ketiga. Nah, makanya untuk cara yang pertama, karena 34 ini lebih kecil daripada 90 dan 87, maka pada kolom R1 kita buat dia ranking pertama. Dan 90 ini lebih besar dari 87, maka kita buat dia ranking yang ketiga. Ranking ketiga. Ini tinggal kita urutkan aja dari yang paling kecil ke yang paling besar. Itulah kita taruh rankingnya itu dia ke samping ya, ke samping gini, ke samping. Nah, sesuai dengan barisnya. Makanya kita dapat 1, 2, 3. Nah, begitu seterusnya sampai bawah. Itulah untuk mencari ranking. Kemudian kita akan mencari nilai X kuadratnya. Untuk mencari nilai X kuadrat, di sini kita menggunakan rumus yaitu X kuadrat sama dengan 12 per N dikali K, buka kurung, K ditambah 1. Nah, di sini nanti dia dikali juga nih kan, dikali. Nah, dikali sama sigma RI kuadrat. Kemudian dikurang 3 kali N, buka kurung, K ditambah 1, tutup kurung. Ini rumus yang kita gunakan untuk mencari nilai X kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut, yaitu N-nya ini merupakan banyak data keseluruhannya. Banyak data keseluruhan dari yang kita miliki. Ini dia, banyak datanya. Banyak data. Nih, dari sini sampai ke sini. Nah, itu N. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti N-nya nanti yang kita gunakan di sini 7. N-nya yang kita gunakan nanti di sini 7, sesuai dengan contoh soal kita ya, 7. Untuk K-nya yaitu banyak kelompok. Nih K-nya, banyak kelompok. Kelompoknya itu kita lihat dari ini, cara yang kita gunakan, cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Nah, ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti banyak kelompoknya itu ada 3. Nah, maka nanti kita gunakan di sini 3. Oke. Nah, kita langsung saja untuk contoh soal kita tadi ya. Untuk contoh soal kita tadi, kita masukkan langsung ke rumus untuk mencari X kuadratnya. Di sini tadi rumusnya itu sama dengan X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 12 per N dikali K, buka kurung, ini kita lihat ya sedikit, K ditambah 1, buka kurung, K tambah 1 ya. Nah, ini untuk rumusnya, ya kan? Makanya kita dapat di sini tadi N-nya tadi kita katakan kalau N-nya itu sama dengan 7, ya kan? N-nya itu sama dengan 7. Makanya, oke bentar ya. Ini 12, kan? Makanya di sini kita masukkan saja N-nya tadi sama dengan 7, 12 per 7 dikali 3 dikali lagi buka kurung 3 ditambah 1. K-nya kan 3 tadi kan, 3 tambah 1 dikali, kembali lagi kita ke rumus, dikali di sini sigma RI kuadrat, ya kan? Sigma RI kuadrat. Nah, sigma RI itu kita tengok kita lihat dari ini, dari more-nya tadi nih. Dari more ini kan hasilnya untuk R1 ini kan dia ada 12, 15, 15. Makanya kita dapat di sini 12, 15, 15. Kan dia tadi sigma RI kuadrat. Makanya kita buat kuadratnya.
Nah, rumusnya tadi kan sigma RI kuadrat. Di sini sigma RI kuadratnya ada ini kan kuadrat. Sigma RI-nya ada kuadratnya. Maka dari itu di ini yang 12, 15, 15 dari data kita tadi. Nah, itu kita tambahi kuadratnya. 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, selanjutnya dikurang 3 kali N. Ini rumusnya tadi kan dikurang 3 dikali N. Dikurang 3 dikali N-nya tadi kan 7 kan jumlah datanya, makanya dia dikurang 3 dikali 7. Buka kurung K tambah 1. K-nya tadi 3, K-nya tadi 3, makanya di sini dia 3 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi 12 dari sini tadi 12. 7 dikali 3 sama dengan 21. 3 ditambah 1 sama dengan 4 dikali, buka kurung ya, 12 dikali 12, 12 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. 15 dikali 15, 15 pangkat 2 sama dengan 225 tambah 15 dikali 15, 225 dikurang 3 dikali 7 sama dengan 21. 3 ditambah 4, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Baru kita lanjutkan lagi 12 per 21 dikali 4. 21 dikali 4 84 ya, 84. 144 ditambah 225 ditambah 225 sama dengan 594. Dikurang 21 dikali 4 sama dengan 84. Oke, selanjutnya kita turunkan lagi 12 per 84. 12 per 84 kita dapat hasilnya 0,1428. Dikurang sama dikali sama 594 dikurang 84. Maka dari situ kita mendapat hasilnya 0,1428 dikali 594 dikurang 84, maka hasilnya adalah 0,857. Nah, inilah dia X kuadratnya. Untuk X kuadrat yang kita cari secara manual. Beginilah yang kita dapat kalau hasil yang kita dapat kalau kita cari secara manual ya. Nah, ini secara manualnya. Selanjutnya kita menentukan keputusannya, membuat keputusan, ya kan? Untuk membuat keputusan itu kita di sini menggunakan yang kita mengikuti ketentuannya. Sigma, jika sigma yang kita miliki lebih besar daripada 0,05, 0,05 ini adalah ketetapan dari sananya ya, ketetapannya. Jadi jika sigma kita lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya itu diterima. Jika sigma yang kita miliki lebih kecil, kita sudah tahu ya cara membedakan mana lebih besar mana lebih kecil. Nah, jika sigma lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, selanjutnya sigma yang kita miliki itu, sigma ketentuannya yang kita punya itu, di situ dia sigma sama dengan 0,808. 0,808 jika kita masukkan ke dalam nih rumusnya ini ya, rumus ketentuan ini, sigmanya itu 0,08. Ini tadi sigmanya 0,808 sigmanya. Nah, 0,808 sama 0,05 berarti lebih besar 0,808. Maka dari itu kita menggunakan tanda lebih besar dari 0,05. Maka dari itu kita mendapatkan H0-nya itu diterima. Nah, ini dia, diterima. Dan kesimpulan yang kita dapat, tidak ada perbedaan diterima nilai rata-rata ujian mahasiswa
dengan metode atau cara belajar yang diterapkan. Kalau tadi kita misalnya sigmanya itu sigma yang kita miliki lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dengan kesimpulan adanya. Kalau tadi dia ditolak berarti di sini ada perbedaan. Nah, di sini dia ada perbedaan. Diterima nilai rata-rata ujian mahasiswa dengan 3 metode atau cara belajar yang diterapkan. Tetapi karena di sini sigma kita lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Makanya kita dapat di sini tidak ada perbedaan. Kalau tadi H0 ditolak itu dia ada, maka kalau H0 diterima dia itu tidak ada, ya. Seperti itu dia. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk ke mencari olah data Excel-nya. Untuk olah data Excel-nya kita menggunakan rumus-rumus. Nah, ini dia. Nah, ini tadi tabel yang sudah kita miliki ya, tabel dengan ranking-rankingnya. Rankingnya tadi udah kita tentukan. Bagaimana cara penentuan rankingnya juga tadi udah kita bahas. Kita lihat dari baris yang kita miliki. Jika kita lihat dari yang yang terkecil dahulu, 34 lebih kecil dari 90 dan 87, maka di R1 dia adalah ranking pertama. Nah, begitu selanjutnya. Nah, seperti ini. Untuk mencari N-nya, N itu tadi kan banyaknya jumlah data yang kita miliki, kan? Banyaknya jumlah data yang kita miliki. Untuk mencari N, kita menggunakan rumus. Tunggu sebentar, kita hapus dulu ini ya. Kita akan mencoba sendiri. Untuk mencari N-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan count buka kurung. Kita bisa memilih dari mana aja, bisa di sini, bisa sini, bisa ini atau ini. Karena di sini kita akan menghitung jumlah datanya, berapa banyak data yang kita miliki. Makanya kita bebas untuk memilih dari mana saja. Nah, kita tes saja dari sini ya. Nih, ini kita blok sampai bawah karena kita mau menghitung banyaknya jumlah data tersebut. Oke, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat N-nya sama dengan 7. Dari mana 7 itu? Ya ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data yang kita miliki. Oke. Untuk mencari R1-nya, R1 kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung. Ini kita akan menghitung R1 yang ini tadi berapa banyak dia jumlahnya gitu. R1 sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sini yang R1 saja ya, untuk kolom R1 sampai bawah. Oke. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Jumlahnya 12 ya, sesuai ya sama yang tadi, sama yang kita miliki tadi. Nah, ini 12 dia. Oke. Selanjutnya untuk mencari R2-nya sama juga rumusnya, sama dengan sum buka kurung, tapi yang kita blok ini yang R2-nya sampai bawah. Oke, tutup kurung, enter. R3 sama juga, sama dengan sum buka kurung, blok dari R3 atas sampai bawah, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk mencari more-nya, more 1 itu kita lihat dari R yang kita miliki tadi, R1, R2, R3 itu
Nah, masing-masing R kita bagikan dengan jumlah data yang kita miliki, yaitu N. Ini tadi N-nya kan. Langsung saja kita ke rumusnya. Sama dengan, ini mor 1 kan, mor 1, berarti kita lihat juga dari R1. R1 dibagi sama N, jumlah datanya kan. Lalu kita enter. Nah, hasilnya 1,71425. Kita lihat dari yang kita miliki tadi 1,714. Nah, kita ambil beberapa angkanya saja tadi kan, 714. Sama ya, sama. Untuk mor 2 sama juga rumusnya. R2 dibagi sama banyak data yang kita miliki. Dibagi sama banyak data yang kita miliki. Enter. 2,142 sesuai ya. Untuk R3 sama dengan mor 3 ya, mor 3, R3 dibagikan sama N. Enter. 2,142 sama ya tadi kan, karena dia sama-sama 15. Oke. Selanjutnya kita untuk mencari X kuadratnya. Nah, di sini untuk mencari X kuadratnya kita menggunakan rumus. Kita sesuaikan aja sama yang ya rumus yang kita pakai ya. Nah, sama dengan 12 per, kita lihat rumus kita tadi kan, nih. Ini dia. 12 per N kali K buka kurung K tambah 1. 12 dikali N. Nih N kita tadi kan. Kita buka kurung dulu di sini. Maaf. Sama dengan buka kurung 12 per buka kurung N-nya tadi kan di C13. C13 dikali sama K-nya itu ada 3, K-nya 3 kan, kali 3 dikali lagi buka kurung 3 tambah 1, 3 tambah 1 tutup kurung. Di sini tadi tutup kurungnya berarti kita pakai 3 kali tutup kurung ya kan, 1 2 3. Nah, kemudian nih kita sudah sampai sini, dikali sigma RI kuadrat. Sigma RI kuadratnya tadi kan ininya kan nih R1, R2, R3 di R1 kuadrat, R2 kuadrat, dan R3 kuadrat. Nah, sini dikali buka kurung R1-nya tadi ini kuadrat ditambah R2-nya tadi kuadrat ditambah R3-nya kuadrat. Kemudian kita tutup kurung, lalu ini ya, kurang 3 kali N buka kurung K tambah 1. Oke, kurang 3 dikali, maaf, kita buka kurung dulu biar jangan salah-salah nanti. Kurang 3 buka kurung 3 dikali buka kurung lagi 3 ditambah 1, 3 ditambah 1. Oke, berarti kita menggunakan tutup kurung 2 kali. Nah, lihat ya, kita enter. Hasilnya 72,857. Kita lihat hasil kita yang di sini tadi. Nah, hasil kita 72. Sepertinya tidak sama yang kita cari tadi ya. Nah, kita tadi kan dapatnya 0,857. Berarti kita salah di mana ini? Kita lihat. Ini tadi untuk nih sigma RI kuadratnya.
sigma RI kuadrat. Sigma RI kuadrat dikurang 3 kali N. Oh, ini kali N. Dikurang 3 berarti di sini kali N. Kurang 3 dikali N. Nah, baru dia lagi dikurang 3 kali N dikali 3 ditambah 1 tutup kurung. Oke, 2 kali. Kita enter coba ya. Nah, 0,8571 sesuai ya, 0,857. Oke, kita menggunakan 3 angka dari belakangnya. Nah, sudah selesai kita kerjakan untuk X manualnya. Seperti itulah untuk materi kita Correlated Sample Uji Friedman. Nah, semoga membantu. Sekian dari saya, Hanselin Putri Mikaela Sitorus. Terima kasih.